Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadiyah wa rasulah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Juwita Bubah, NIM 105431102419, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, pada video kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Sebelum saya membahas karakteristik kuantitatif dan kualitatif, terlebih dahulu saya akan membahas apa sih itu kuantitatif dan kualitatif. Jadi, metode kuantitatif adalah jenis data yang berbentuk numerik atau sistem angka, sedangkan kualitatif adalah bentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya atau bersifat kata-kata. Jadi kuantitatif itu sistemnya angka, sedangkan kualitatif bersifat kata-kata atau sistemnya kata-kata, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiono, metode kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, sampel penelitian. Yang keenam, analisis dan penelitian. Yang ketujuh, hubungan dengan responden penelitian. Yang kedelapan, usulan desain penelitian. Yang kesembilan, kapan penelitian dianggap selesai. Dan yang kesepuluh, kepercayaan terhadap hasil penelitian. Oke, yang pertama kita akan membahas karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif, yaitu desain penelitian. Dalam karakteristik desain penelitian kuantitatif, yaitu bersifat spesifik, ditentukan secara mantap sejak awal, dan yang ketiga, menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan desain penelitian kualitatif yaitu bersifat umum, fleksibel, dan yang ketiga, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Saya akan membahas karakteristik yang kedua. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu satu, menunjukkan hubungan antar variabel. Yang kedua, menguji teori. Yang ketiga, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Selanjutnya, tujuan penelitian kualitatif yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua, menemukan teori. Yang ketiga, menggambarkan realitas yang kompleks. Yang keempat, memperoleh pemahaman makna. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data penelitian dalam metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yaitu yang pertama, kuesioner. Yang kedua, observasi dan wawancara terstruktur. Selanjutnya, teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu satu, observatif partisipasif. Yang kedua, wawancara secara mendalam. Dan yang ketiga, dokumentasi. Karakteristik yang keempat yaitu instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian kuantitatif, yang pertama, tes, angket, wawancara secara terstruktur. Yang kedua, instrumen telah terstandar. Selanjutnya, instrumen penelitian kualitatif yaitu yang pertama, peneliti sebagai instrumen atau human instrumen. Yang kedua, buku catatan, kamera handycam.
sebagai dokumentasinya kita tadi. Yang kelima, karakteristik yang kelima yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian kuantitatif yaitu besar, representatif atau perwakilan atau usulan. Yang ketiga, sebisa mungkin random sampling. Yang keempat, ditentukan sejak awal. Sedangkan sampel penelitian kualitatif yaitu kecil, tidak representatif, berpurposif, dan snowball sampling. Dan yang ketiga, yang keempat, berkembang selama proses penelitian. Karakteristik yang keenam yaitu analisis data penelitian. Dalam analisis data penelitian kuantitatif, yaitu setelah selesai pengumpulan data penelitian. Yang kedua, deduktif, dan yang ketiga, menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan analisis data penelitian kualitatif yaitu yang pertama terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Yang kedua, induktif, dan yang ketiga, mencari pola, media, tema, atau teori. Karakteristik yang ketujuh yaitu hubungan dengan responden penelitian. Dalam hubungan dengan responden penelitian kuantitatif, yang pertama, dibuat berjarak. Yang kedua, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden. Yang ketiga, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan hubungan dengan responden penelitian kualitatif yaitu yang pertama, lebih akrab. Yang kedua, kedudukan sama antara penelitian dan responden. Yang ketiga, jangka lama sampai datanya jenuh. Yang kedelapan, usulan desain penelitian. Dalam usulan desain penelitian kuantitatif, yaitu pertama, lebih luas dan rinci. Yang kedua, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Yang ketiga, hipotesis yang dirumuskan dengan jelas. Yang keempat, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan usulan desain penelitian kualitatif yang pertama yaitu singkat, umum, dan bersifat sementara. Yang kedua, literatur yang digunakan bersifat sementara. Yang ketiga, prosedur yang dilakukan secara umum atau bersifat umum. Yang keempat, fokus penelitian yang ditetapkan setelah diperoleh data awal di lapangan. Oke, yang kesembilan, kapan penelitian dianggap selesai? Dalam kuantitatif, penelitian dianggap selesai apabila setelah semua kegiatan yang dirancanakan selesai. Sedangkan kualitatif yaitu setelah tidak ada data yang baru dan jenuh. Oke, yang ke-10, kepercayaan terhadap hasil penilaian. Dalam kuantitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian yaitu pengujian validitas dan rehabilitas. Sedangkan kualitatif yaitu pengujian kredibilitas, defensibilitas, dan hasil penelitian. Mungkin itulah penjelasan materi terkait dengan karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.